Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Malik di channel Malik Sibra. Oke guys, kali ini kita akan coba untuk belajar bersama-sama ya, untuk membuat sebuah project ya. Kita akan belajar tetapi menggunakan studi kasus ya. Meskipun project yang kita buat itu sederhana, dan kita akan belajar apa? Kita akan coba untuk belajar untuk mengimplementasikan framework Tailwind CSS ini. Ya, sebetulnya aku baru aja ya belajar Tailwind CSS ini ya. Maka dari itu kita akan coba untuk praktikum ya, membuat sebuah project menggunakan Tailwind CSS ini. Ya, buat teman-teman yang mungkin belum tahu, Tailwind CSS itu adalah sebuah framework CSS ya. Mungkin video ini akan menjadi 3 bagian. Yang pertama, di bagian pertama kita akan coba untuk membuat sebuah tampilan dari projectnya atau dari websitenya ya, menggunakan atau memanfaatkan Tailwind CSS ini sebagai framework CSS. Dan mungkin video kedua ya, insyaallah kita akan coba untuk menerapkan DOM manipulation dari JavaScript ya pada website kita gitu. Jadi teman-teman bisa belajar sambilan DOM ya. Lalu yang ketiga, insyaallah kita akan coba untuk menerapkan ya fitur dark mode ya dari website kita, dan kembali lagi kita akan memanfaatkan fitur dari Tailwind CSS. Oke, langsung saja teman-teman, silakan buka terlebih dahulu ya Visual Studio Code-nya ya, dan pastikan sudah diimport sebuah folder ya untuk menempatkan project kita gitu. Nah, di sini aku sudah memiliki sebuah folder ya. Buat teman-teman mungkin bingung ya, silakan buat folder terlebih dahulu di file explorer-nya dari komputer teman-teman sendiri atau laptop teman-teman sendiri. Lalu diseret aja, diimport ke Visual Studio Code-nya, atau di sini ya, di file open folder, lalu pilih folder yang teman-teman gunakan gitu ya. Dan ya selanjutnya kita akan menuju ke dokumentasi ya. Nah, kita sudah berada di websitenya Tailwind CSS ya teman-teman. Silakan kunjungi tailwindcss.com ya. Dan di sini teman-teman langsung diberikan tagline dari Tailwind CSS-nya mungkin ya, rapidly build modern website without ever leaving your HTML ya. Kurang lebih kita bisa membuat sebuah website yang modern ya tanpa harus meninggalkan file HTML kita gitu. Jadi kita bisa menuliskan kelas-kelas dari Tailwind gitu. Nah, Tailwind ini adalah utility first dari CSS framework ya, dengan kelas like seperti flex, lalu pt4, text center, dan rotate 90 dan lain-lain seperti itu. Jadi kita bisa membuat sebuah website tanpa harus membuat sebuah CSS-nya sendiri, namun kita menyertakan kelas-kelas yang sudah disediakan oleh Tailwind CSS gitu ya. Dan di sini ada contoh dari penggunaan dari Tailwind CSS-nya ya. Di sini kita bisa memberikan kelas-kelas ya, sehingga akan tampil websitenya atau tampilannya kurang lebih seperti ini gitu ya. Dan teman-teman bisa kunjungi aja di sini. Nah, tetapi sebelum itu, sebelum teman-teman mulai menggunakan Tailwind CSS ini, diharapkan teman-teman sudah tahu gitu ya, bagaimana cara untuk mengetikkan atau membuat CSS sendiri gitu, membuat website tetapi codingan CSS-nya itu sendiri gitu. Dan langsung saja di sini kita akan menuju ke dokumentasi dari Tailwind CSS-nya. Di sini teman-teman bisa kunjungi di dokumentasi di docs ya. Maka akan muncul get start with Tailwind CSS ya, bagaimana untuk memulai Tailwind CSS gitu ya. Untuk memulai instalasi, teman-teman di sini bisa memilih ya, menggunakan CLI atau Play CDN gitu ya. Atau teman-teman jika menggunakan framework, ada ya di sini kita bisa menggunakan di sini kunjungi framework guides ya. Teman-teman di sini bisa menggunakan Next.js, Laravel, Vite dan lain-lain gitu ya. Banyak yang disediakan. Tetapi di sini kita akan coba kalau teman-teman menggunakan Play CDN itu ya, memang gampang, lebih gampang ya, karena kita cuman menyertakan link CDN-nya pada head tag head, di dalam tag head HTML-nya
gitu ya. Lalu di sini kita bisa menggunakan utility class dari Tailwind CSS. Tetapi teman-teman, kalau project teman-teman itu sudah mulai besar gitu ya, itu disarankan tidak menggunakan PlayCDN gitu. Menurut pengetahuanku ya gitu ya. Dan maka dari itu kita akan coba untuk menggunakan Tailwind CLI ini ya. Kita akan coba untuk instalasi menggunakan Tailwind CLI ya. Dan jangan khawatir, di sini cukup lengkap kok ya dari guide-nya gitu, guide untuk instalasinya gitu ya. Itu untuk instalasinya kita akan coba sebentar lagi ya. Dan di sini teman-teman terdapat utility class-nya ya, yang teman-teman bisa kunjungi, atau materi-materi dari properti CSS-nya gitu. Teman-teman bisa kunjungi aja atau belajar di sana gitu. Dan kita akan coba untuk memulai instalasinya ya, teman-teman. Kita akan ikuti langkah-langkah ini ya. Yang pertama di sini untuk menginstal Tailwind CSS, kita mengetikkan npm install minde Tailwind CSS. Nah, satu lagi ya, untuk memulai Tailwind CSS ini teman-teman diharapkan kan sudah mengerti atau bisa gitu ya menggunakan CSS vanilla CSS ya, atau CSS yang diketikkan secara manual ya. Dan juga untuk memulai ya, untuk instalasi menggunakan CLI ini teman-teman harus memiliki Node.js-nya terlebih dahulu pada komputer teman-teman gitu, atau sistem operasi teman-teman gitu. Nah, untuk mengecek apakah sudah ada Node.js-nya di komputer teman-teman, bisa ketikkan di sini gini, node-minv gitu ya. Kalau muncul versinya maka sudah ada Node.js-nya gitu. Dan kita akan mengecek npm juga, npm minv untuk versi dari npm-nya ya gitu, dan npx minv gitu. Oke, di sini sudah ada ya teman-teman, sudah lengkap. Nah, mungkin teman-teman tidak ada Node.js-nya, itu teman-teman bisa kunjungi websitenya Node.js gitu ya, untuk mendownload Node.js-nya gitu ya. Silakan diinstal terlebih dahulu untuk Node.js-nya ya, untuk bisa mengikuti tutorial ini gitu. Diinstal terlebih dahulu ya, pastikan itu menggunakan versi yang terbaru gitu ya, yang LTS gitu ya. Silakan di-download lalu diinstal di komputer teman-teman gitu ya. Saya rasa teman-teman bisa ya untuk menginstal Node.js-nya gitu. Dan karena di sini agak sedikit lambat, maka di sini kita akan skip aja. Silakan teman-teman download aja dulu ya. Langsung saja di sini kita akan copy npm install minde Tailwind CSS ya. Kita klik Ctrl C, lalu di sini ya teman-teman bisa menggunakan terminal ya, menggunakan CMD atau PowerShell. Tetapi di sini aku coba untuk menggunakan terminal dari Visual Studio Code-nya ya. Kita klik terminal di sini, new terminal ya. Maka akan muncul terminal seperti ini ya. Silakan sesuaikan ya untuk terminalnya. Yang penting bisa menginstal Tailwind CSS-nya ya. Lalu di sini kita paste dengan klik Ctrl Shift V ya. Lalu klik enter, maka dia akan menginstal Tailwind CSS-nya ya. Kita tunggu prosesnya, yang itu tergantung dari kecepatan internet teman-teman sendiri gitu ya. Kita akan tunggu instalasinya. Nah, selanjutnya di sini kita akan menggunakan ini ya, npx Tailwind CSS ini untuk inisialisasi Tailwind CSS-nya gitu ya. Setelah kita menginstal menggunakan npm install minde Tailwind CSS tadi ya, kita akan secara otomatis dibuatkan folder node modules ya, dan package.json gitu ya. Di sini informasi dari package-nya gitu ya. Seperti itu, kita akan paste ya di sini, atau ketikkan sendiri npx Tailwind CSS init gitu ya. Klik enter seperti itu. Dan mungkin teman-teman memiliki gangguan gitu ya. Kalau mungkin maaf ya kalau di sini mungkin agak berisik gitu ya. Oke, di sini setelah kita menggunakan perintah npx Tailwind CSS init ya, maka akan dibuatkan tailwind config.js gitu ya. Dan di sini kita akan nantinya yang bisa kita atur ya untuk Tailwind CSS-nya gitu. Oke,
setelah itu kita ngapain ya? Ya di sini kita akan mengatur kontennya gitu ya. Add the paths to all of your template files in your tailwind.config.js file gitu ya. Karena di sini kita akan coba untuk membuat project sederhana, maka dari itu kita akan coba untuk membuat jangan membuat terlebih dahulu, tapi di sini kita akan coba mengatur ya. Karena di sini kita akan coba untuk menggunakan satu file HTML aja ya, tanpa adanya folder, tanpa diletakkan di dalam folder maksudnya ya. Jadi di sini kita berikan petik seperti ini, index, berikan ini ya, index.html. Apakah seperti ini berhasil? Nantinya kalau mungkin error gitu bisa kita ubah. Kalau tidak error ya udah kita lanjutkan aja gitu ya. Lalu di sini ya, mungkin kalau teman-teman memiliki sebuah folder gitu ya, dan file HTML-nya itu di sebuah folder, silakan diinputkan foldernya gitu ya. Dan selanjutnya di sini kita akan membuat sebuah file input.css ya, dan kita copy ini untuk kita letakkan di input.css-nya gitu ya. Kita bikin input.css gini ya. Selanjutnya di sini kita paste ya. Ini terminalnya kita close saja. Selanjutnya di sini kita akan menggunakan terminal lagi ya. Kita copy yang ini, npx tailwind ya sampai words. Lalu di sini kita akan buka terminalnya, gunakan Ctrl backtick ya. Backtick itu ada di atasnya tombol tab pada keyboard atau di sebelah kirinya angka 1 pada keyboard ya. Lalu di sini kita clear lagi. Kita coba clear maksudnya ya, untuk membersihkan terminalnya. Lalu kita Ctrl Shift V untuk mempaste kodenya. Nah, di sini ada npx tailwind css min i ya. Artinya min i ini adalah inputannya teman-teman ya. File input.css ini yang dibaca gitu. Karena di sini kita meletakkan tidak di dalam folder src, maksudnya kita hapus saja ini. Jadi input.css, lalu di sini adalah bin o outputnya gitu. Jadi nantinya kurang lebih seperti di compile gitu ya, kalau nggak salah ya gitu. Nah, akan diletakkan di mana? Di output.css gitu. Kalau ingin mengganti nama filenya ya udah ganti aja. Di sini contohnya aku ingin mengganti menjadi style.css. Oops, sudah ya .css. Oke, seperti ini. Lalu kita klik enter gitu. Kita akan tunggu prosesnya. Nah, di sini kalau berhasil maka akan muncul seperti ini kurang lebih ya. Oke, sudah selesai ya. Di sini jangan di stop ya. Tapi kalau ingin close itu bisa kita close saja di sini. Lalu di sini kita akan coba untuk membuat sebuah file index.html gini ya. Lalu untuk input.css kita hapus saja ya. Dan di sini kita close dulu ya. Dan selanjutnya di sini kita akan coba untuk membuat struktur dasar dari HTML-nya. Gunakan tanda seru seperti ini ya, maka akan dibuatkan. Lalu di sini kita akan ganti title-nya menjadi belajar tailwind CSS. CSS gini. Ya. Oke, dan kita akan coba untuk menampilkan ya. Tetapi di sini kita tidak akan menggunakan live server, kita akan menggunakan live preview ya. Tetapi sebelum itu, buat teman-teman yang mungkin belum menginstal extension live preview, silahkan diinstal terlebih dahulu ya teman-teman. Ada di bagian tab extension di sini ya. Nantinya teman-teman bisa ketikkan atau search live preview. Silahkan dicari aja ya live preview, dan nantinya kalau teman-teman sudah menginstal live reviewnya, teman-teman bisa klik kanan, lalu di sini silahkan klik show preview gitu ya.
dan maka akan muncul itu tampilannya ya. Dan ini left, kita bisa tidak menggunakan atau mengklik ke reload gitu ya, atau bisa klik ke reload jika ada kendala. Dan kita akan coba untuk mengetikkan H1 gitu ya, hello world. Nah kan di sini dia secara left gitu ya kan. Dan selanjutnya di sini kita akan menyertakan file ya yang menjadi output tadi, yaitu file style.css tadi gitu ya. Di sini kita sertakan di sini link style.css gitu ya, agar supaya bisa kita menggunakan Tailwind CSS-nya gitu ya. Oke, langsung saja di sini kita akan coba untuk membuat sebuah wrappernya mungkin ya. Kita akan coba bikin div gini, div kosong ya, dan div ini digunakan untuk membungkus elemen-elemen di dalamnya gitu ya. Dan di dalam div contohnya kita akan coba untuk membuat div lagi gitu ya, div card ya, yang menjadi cardnya gitu ya. Oops, bukan kelas div ya, kita hapus, kita bikin div gini, dan div ini akan menjadi cardnya. Dan di dalam card itu, atau kita di sini bisa beri kelas saja ya, my card gini aja. Lalu di dalamnya itu ada cardnya ya, ada card dan ada H1 di dalam cardnya. Nanti kita berikan my card gini aja. Lalu ada pesannya atau teksnya, kita gunakan tag paragraf, tag P. Kita beri lorem mungkin 10 aja gini. Jika bablas gini ya, kita bisa klik Alt Z ya supaya menjadi wrap gitu. Atau mungkin kurang ini ya, teksnya kurang, kita mungkin beri lorem 20 ya, kurang lebih seperti ini. Dan selanjutnya kita akan bikin sebuah div itu untuk inputannya. Jadi kita bisa beri inputan gini ya, bebas saja untuk nama kelasnya. Dan selanjutnya di dalam inputannya itu nanti kita akan beri label. Ini kita beri teks aja deh gini untuk for-nya. Lalu di dalam label itu nantinya ada input dengan tipe teks gitu ya. Dan di sini name-nya kita berikan teks, ID-nya juga teks gini ya. Dan di sini kita beri span ya untuk informasinya. Kita beri mungkin pesan Anda gini aja. Dan kita akan beri bintang ya. Kita pisahkan menggunakan tag span gini. Kita beri bintang gitu ya. Di sini kita hapus jaraknya, atau kita beri jarak aja deh gini. Oke, sudah ya. Langsung saja di sini kita akan coba untuk menggunakan Tailwind CSS-nya. Kita gunakan kelas, kita beri background color ya. Mungkin kita beri BG, kita gunakan yang agak cerah aja, mungkin 400. Bagaimana? Ya, kita reload kalau tidak jalan. Oke, kurang lebih seperti ini. Dan kita beri height-nya itu screen ya, untuk menandakan ya. Di sini height-nya itu 100 VH menggunakan H screen. Oke, kita reload. Ya, sudah satu layar. Lalu di sini kita akan gunakan flex agar supaya kita bisa memberikan perilaku flex pada elemen di dalamnya gitu ya. Kita beri flex gini untuk memberikan display flex. Lalu di sini kita akan coba untuk menengahkan elemen secara horizontal ya. Gunakan justify center ya, gunakan justify center. Lalu untuk menengahkan secara vertikal ya, gunakan item center. Items center ya, artinya align item center itu. Oke, kita reload.
Nah, sudah ke tengah. Selanjutnya di sini kita akan coba untuk mengatur my card ini ya. Agar supaya dia bisa ke tengah, kita beri width-nya terlebih dahulu ya. Mungkin width-nya berapa ya? 96 mungkin. Nah, seperti ini kita beri background color agar supaya bisa kelihatan ya. BG untuk sementara, dan kita akan coba nanti berikan warna gradient gitu. Untuk sementara kita beri warna slate 800 ya. Kita refresh. Oke, sudah muncul ya, kurang lebih seperti ini aja. Lalu di sini kita beri padding 4 mungkin. Selanjutnya kita beri rounded ya, kita round supaya di sini tidak lancip teman-teman. Kita berikan MD aja ya, kita refresh. Oke, sudah tidak lancip lagi. Dan selanjutnya kita akan coba untuk memberikan background secara gradient gitu ya. Di sini kita bisa hapus saja ini. Lalu kita beri BG gradient yang bottom right atau to bottom left atau to bottom right aja deh, gini, to bottom right from ya. Warna pertamanya itu warna apa? Kita akan coba untuk cari warna blue aja, blue 600 mungkin ya. Lalu selanjutnya to warna apa? Warna apa ya? Kita akan coba cari warna-warna yang cantik. Kita akan coba cari mungkin rose. Kita coba lihat 600 juga deh ini. Oke, ya, agak kurang pas ya. Coba kita ubah menjadi sky. Kita refresh. Ya, kurang lebih seperti ini aja. Nantinya kalau kurang cocok kita ubah lagi. Oke, di sini untuk H1-nya kita beri class ya. Lalu di sini kita beri text center agar supaya dia bisa ke tengah. Lalu untuk fontnya kita berikan extra bold ya. Lalu teks untuk ukurannya kita beri mungkin SL aja ya. Lalu kita coba refresh ya, kurang lebih seperti ini. Lalu di sini kita akan coba beri warna, atau di sini kita berikan pada cardnya aja ya. Oh, ternyata ini ada yang kurang tepat teman-teman ya. Di sini cardnya, lalu inputan. Oh, harusnya di sini ya kita berikan stylenya itu bukan pada my card ya, tetapi pada card di sini teman-teman ya. Nah, oke, seperti ini. Jadi inputannya itu tidak mengikuti stylenya ya, style yang cardnya gitu ya. Lalu di sini untuk paragrafnya kita beri kelas untuk teksnya kita coba perkecil ya, menggunakan teks mungkin SM ya. Lalu di sini kita refresh. Oke, sudah mengecil. Selanjutnya kita coba beri padding top ya, PT, gunakan PT berapa? Mungkin 1 aja, PT 1 ini. Oke, sudah ada jarak lah ya. Lalu untuk memberikan warna putih ya, kita berikan pada cardnya berarti ya. Di sini kita beri teks white gini aja. Kita refresh. Oke, cukup cantik. Lalu di sini kita berikan text center, tetapi
agar supaya kita tidak memberikan 2 kali kelas text centernya, kita cut aja yang ini, text center di H1 ya, dan nantinya kita beri pada card ya, agar supaya elemen yang ada di dalam card itu memiliki sifat text center gitu ya. Oke, sudah text center kan gitu. Dan selanjutnya di sini kita akan coba beri shadow teman-teman ya. Pada cardnya itu kita beri shadow MD mungkin ya. Nantinya kalau mungkin ada yang kurang cocok itu nggak apa-apa ya, diubah-ubah, karena di sini kita tidak memiliki sebuah desain tampilannya gitu ya. Ya oke, selanjutnya kita beri warna shadownya mungkin ya. Kita beri warna shadow, warna apa ya? Mungkin kita cari yang warna blue gitu ya, atau yang sky aja. Terus gini, kita refresh. Oke ya, kurang lebih seperti ini ya. Lalu di sini kita atur untuk div inputannya ya. Di sini tentu kita berikan margin terlebih dahulu, margin top kita beri 16 ya, atau margin top 4 gitu ya. Kalau kita sorot di sini margin top 1 rem atau 16 pixel. Oke. Lalu di sini kita beri background, BG mungkin white aja gini ya. Oke. Lalu di sini kita beri padding teman-teman 4. Lalu untuk roundednya kita beri MD gini. Selanjutnya kita beri shadow dulu, shadow MD gitu ya. Untuk shadownya biarkan aja deh warnanya ya, gitu aja. Lalu di sini kita atur pada bagian inputnya ya. Kita coba klik dulu inputnya ya, dia berada di pinggir atau di sebelah teksnya. Maka dari itu kita akan kebawahkan, kita beri display block teman ya. Kita beri display block, gunakan blok seperti ini ya untuk memberikan display block ya. Dia sudah ke bawah. Dan lalu untuk width dari inputannya kita atur menjadi full itu ya, agar supaya width-nya menjadi 100%. Kalau kita refresh terus kita lihat maka dia 100%. Oke, di sini karena ada tidak ada outline-nya atau bordernya ya, ketika tidak fokus maka kita akan coba untuk memberikan border teman-teman ya. Border 1 pixel aja gini. Lalu border warnanya kita beri warna sky mungkin 600. Kita refresh. Oke, sudah ada. Lalu di sini kita beri padding mungkin karena tidak ada 2 pixel kita bisa memberikan nilai dari kita sendiri dengan cara P ya, karena kita akan memberikan padding dash atau tanda strip lalu kurung kotak ya kurung kotak lah mungkin sebutannya, nggak tahu aku. 2 pixel gini, lalu kita beri atau kita refresh gitu ya. Lalu di sini kita beri border radius ya, agar supaya di sini tidak lancip. Kita beri rounded mungkin SM aja, small. Oke, ketika kita klik ya, maka kalau kita lihat ada outline-nya, maka dari itu di sini kita akan hapus outline-nya, outline none. Nah, kalau kita refresh maka ketika fokus ya, tidak akan terjadi apa-apa. Dan selanjutnya kita akan coba untuk kalau kita mengetikkan ya sesuatu ya,
teksnya kan mungkin terlalu besar gitu ya. Kita akan coba untuk memberikan ukurannya itu lebih kecil gitu, atau mengubah ukurannya menjadi kecil. Kita berikan teks gini, lalu kita berikan SM mungkin ya, kita refresh ya, maka sudah kecil. Untuk paddingnya, atau kita hapus saja paddingnya, kita gunakan 2 ya, seperti ini mungkin. Oke, cukup lah ya. Lalu di sini apa lagi ya? Spannya ini kita beri kelas ya. Kita akan coba untuk menebalkan, gunakan font bold ya. Kita gunakan bold aja, kita refresh. Oke, selanjutnya kita kecilkan, kecilkan teks, mungkin MD tidak ada ya, teks gak ada. SM kita gunakan SM aja. Oke, selanjutnya di yang bintang ini, atau kita hapus dulu ya jaraknya di sini. Nah, untuk bintangnya kita beri kelas ya, kita beri teks red ya 600. Kita refresh. Oke, sudah merah ya. Oke, lalu di sini kita beri pada spannya kita beri margin bottom ya, agar supaya di sini tidak terlalu menyentuh. Kita beri margin mungkin 2. Nah, gini kita refresh. Oh, kenapa tidak terjadi perubahan teman-teman ya? Margin 9 tidak terjadi perubahan. Oh, mungkin karena display dari span itu kan inline ya. Kalau kita berikan display block gini ya, maka dia akan berjalan marginnya ya. Kalau seperti itu mungkin kita akan beri margin top aja pada inputnya gitu ya. Kita letakkan di sini, beri margin top MT mungkin 2 gini. Refresh. Oke, sudah ada jaraknya dan sudah bisa kita ketikkan sesuatu gitu ya teman-teman. Dan selanjutnya apa lagi? Kita beri placeholder ya. Di sini pada inputnya kita beri placeholder. Ketikkan pesan Anda gini. Oke, seperti ini. Aku ingin placeholdernya itu tampilannya agak italic gitu ya. Jadi di sini kita bisa berikan pada kelasnya placeholder lalu italic gini ya. Nah, pesannya atau placeholdernya sudah italic. Oke, sudah bisa ya teman-teman. Kita akan coba untuk mengubah warna dari cardnya ya, karena aku kurang suka gitu. Jadi kita akan coba untuk mencari warna yang pas gitu ya. Oke, kita coba refresh. Tidak, mungkin untuk sky-nya itu kita letakkan pada from-nya ya di sini ya. Lalu untuk blue-nya itu kita letakkan to gitu. Kita cut, kita letakkan pada to ini. Refresh. Oke. Ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Di sini untuk from sky 400 to blue 600 ya, kurang lebih seperti itu. Dan di sini sudah terlihat ya teman-teman, cukup cantik ya. Dan selanjutnya ya mungkin itu dulu ya teman-teman. Untuk video kali ini kita sudah membuat sebuah tampilan ya, card yang dibuat menggunakan Tailwind CSS gitu ya. Yang mungkin kalau video ini terlalu cepat ya teman-teman, silakan di slow motion gitu, atau diulangi lagi videonya supaya teman-teman bisa mengikuti atau paham dengan tutorial yang aku berikan. Atau teman-teman pahami aja inti-intinya ya. Kalau masalah kelas-kelasnya, utility kelasnya itu teman-teman bisa kunjungi di dokumentasinya gitu ya. Silakan dikunjungi dokumentasinya gitu untuk belajar lebih jauh mengenai Tailwind CSS gitu ya teman-teman. Dan mungkin sekian untuk video kali ini.
teman-teman sudah belajar mengenai teknologi CSS ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.